Ajax sedang mempertimbangkan asisten manajer Manchester United, Michel van der Gaag, untuk peran manajer mereka yang kosong. Pria nomor 2 di Old Trafford, Van der Gaag, berkolaborasi dengan Ten Hag saat masih di Ajax. Keterkaitan minggu ini dengan Van der Gaag muncul sebagai akibat dari ketidakpastian manajerial Ajax saat ini menyusul awal musim terburuk dalam beberapa dekade. Setelah menjabat sebagai bek tengah untuk 8 tim berbeda, termasuk Maritimo dari Portugal dan tim cadangan Ajax, Ten Hag mempromosikan mantan bek tengah Motherwell menjadi asisten manajer di awal musim. Van der Gaag terkenal karena ide pertahanannya, keterampilan perencanaan, dengan cepat memantapkan dirinya di Old Trafford. Sementara itu Mason Greenwood masih memiliki kontrak di Old Trafford hingga Juni 2025. Dan saat ini, dia akan kembali ke MU musim panas mendatang. Sang penyerang dinyatakan tidak akan mewakili Setan Merah lagi, namun ada kemungkinan kecil Greenwood bisa dibawa kembali ke tim. Dengan bahasa klub menyatakan, dia tidak diperkirakan akan bermain untuk United lagi, kemungkinan kembali ke tim tetap ada. Dia adalah pemain terbaik di akademi. Lebih baik daripada Bruno Fernandes, talenta elit semacam ini sulit didapat. Mason adalah pemain lokal, namun mereka menghambat prosesnya, memakan waktu terlalu lama. Ketika dakwaan dibatalkan dan mereka melakukan tinjauan internal, John Murtough dan Erik ten Hag menginginkan dia kembali. Rencana awal di musim panas, Ten Hag ingin mengandalkan Højlund dan Greenwood sebagai striker nomor 1. Masalah terbesar bagi Manchester United musim lalu adalah kurangnya gol, sesuatu yang ingin diperbaiki oleh manajer Erik ten Hag menjelang musim keduanya. United mencetak gol terendah di antara 6 tim teratas, dan manajer ingin mendatangkan seorang striker di musim panas dan setelah pengejaran yang rumit, datanglah Rasmus Højlund. Pemain Denmark itu sudah mencetak 3 gol di Liga Champions. Namun, ia belum membuka rekening golnya di Liga Premier. Dengan pemain internasional Denmark itu belum menyesuaikan diri dengan kecepatan dan fisik Liga Inggris. Anthony Martial bernasib buruk. Menyusul kedatangan Højlund, pemain Prancis itu harus puas mendapat tempat di bangku cadangan. Dan hal ini sepertinya tidak akan berubah karena pemain internasional Prancis itu terlihat malas. Dan rekor cederanya membuat Ten Hag tidak bisa mempercayainya. Martial mencetak hanya 9 gol musim lalu, tetapi dia hampir tidak pernah tersedia untuk beberapa, dan Ten Hag terbuka untuk menjualnya di musim panas. Pemain nomor 9 United itu dikatakan tidak senang dengan jumlah menit bermain yang ia dapatkan sejauh ini, dan ingin pindah ke tempat di mana ia bisa menjadi starter yang terjamin. Arab Saudi tidak menarik minatnya tetapi ada banyak minat, sementara kembali ke Prancis juga tetap menjadi pilihan. Namun gajinya yang besar bisa menimbulkan masalah. Sesuai Football Insider, ada 3 tawaran yang ditawarkan dan kemungkinan keluar pada bulan Januari. United akan menggunakan uang itu untuk memperkuat skuad. United ingin menjual Martial pada bulan Januari atau musim panas mendatang. Nilai pasarnya saat ini mencapai 15 juta euro menurut Transfermarkt. United sebaiknya mendapatkan lebih dari itu. Manchester United telah meluncurkan penyelidikan internal untuk mencari tahu mengapa begitu banyak bintang tim utama menderita cedera, sesuatu yang mempengaruhi Erik ten Hag dan tim musim ini. Setan Merah menunjuk kepala kedokteran olahraga baru, Gary O'Driscoll, tetapi kedatangannya di klub sejauh ini tidak banyak membantu mengurangi jumlah cedera. Situasinya sangat buruk sehingga Ten Hag belum dapat memilih 11 pilihan pertamanya, dengan hingga 16 bintang cedera pada satu titik. Saat ini, pemain seperti Luke Shaw, Tyrell Malacia,
Aaron Wan-Bissaka dan Lisandro Martinez semuanya absen karena cedera jangka panjang. Kobbie Mainoo dan Amad Diallo diperkirakan akan segera kembali. Rafael Varane, yang melewatkan pertandingan terakhir United melawan Brentford, juga akan kembali setelah jeda internasional yang sedang berlangsung. Rekor cedera yang buruk di Old Trafford menimbulkan pertanyaan, mengapa United tampak kesulitan menjaga kebugaran pemainnya dibandingkan rivalnya, yang baru menjalani 8 pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024. Pejabat dari Departemen Medis tim Old Trafford secara aktif berupaya mengidentifikasi apakah ada pola yang ada. Jika hal tersebut terjadi, mereka akan berusaha mencari cara untuk meningkatkan pencegahan cedera di masa depan. Pemain lainnya mengalami masalah otot dan staf medis United sedang mencari tahu apakah mereka pulih karena banyaknya pertandingan yang dimainkan musim lalu, yang menampilkan Piala Dunia musim dingin. Saat Inggris berjuang untuk membuat terobosan di paruh pertama pertandingan mereka dengan Australia pada Jumat malam, James Maddison mengalami kesulitan dalam menggunakan botol airnya. The Three Lions menghadapi Socheros di Wembley, yang diawali dengan banyak pembicaraan mengenai tindakan apa yang akan diambil oleh kedua pihak untuk menandai situasi saat ini di Israel. Meskipun ada seruan agar warna bendera Israel biru dan putih dipasang di lengkungan terkenal stadion, diputuskan bahwa para pemain akan mengenakan ban lengan hitam dan sebagai gantinya mengheningkan cipta. Gareth Southgate membuat 10 perubahan dari 11 pemain yang menghadapi Skotlandia di Hampden Park bulan lalu. Dengan hanya Lewis Dunk yang mempertahankan tempatnya saat Maddison kembali bermain. Bahkan ketika Harry Maguire tidak ada di lapangan, Inggris punya masalah di lini pertahanan tengah. John Stones adalah andalan Gareth Southgate dan kualitas revolusionernya membuatnya menjadi pilihan utama bagi klub dan negaranya. Namun siapa yang akan mendampingi Stones di kejuaraan Eropa musim panas mendatang masih belum bisa ditebak. Ini adalah malam audisi Southgate lainnya di sini melawan Australia, dan kenyataan brutalnya adalah tidak satu pun dari Lewis Dunk, Fikayo Tomori, atau Levi Colwill yang benar-benar meninggalkan kesan mendalam. Lini belakang Inggris berulang kali dibuat kewalahan di babak pertama. Hal ini sebagian karena Trent Alexander-Arnold memiliki izin untuk masuk ke lini tengah, yang terkadang membuat Inggris rentan terhadap serangan balik dan sangat rentan dalam pertahanan. Erik ten Hag sudah memiliki sejumlah masalah kebugaran yang harus dihadapi di MU, dan akan mengkhawatirkan kebugaran gelandangnya. Pelatih kepala Brasil Fernando Diniz telah mengonfirmasi bahwa Casemiro mengalami cedera pergelangan kaki saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Venezuela semalam. Pemain Manchester United ini menjadi starter di lini tengah di Arena Pantanal di Cuiabá untuk pertandingan pertama dari 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Brasil. Dia dikeluarkan dari lapangan sebagai salah satu dari 3 pergantian pemain pada menit ke-79 ketika Brasil unggul 1-0 sebelum gol telat Edouard Bello menyamakan skor. Tidak ada masalah yang jelas ketika pergantian pemain dilakukan. Pemain berusia 31 tahun itu mengambil tempatnya di bangku cadangan. Namun berbicara usai laga, Diniz mengonfirmasi Casemiro mengalami pukulan di pergelangan kaki yang memaksanya keluar. Casemiro meminta keluar karena cedera pergelangan kaki. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia kedua Brasil akan berlangsung di Uruguay pada hari Rabu, dan kebugaran Casemiro kemungkinan akan menjadi lebih jelas minggu depan. Diniz diperkirakan akan mengadakan konferensi pers lagi sebelum pertandingan tersebut, dan pada saat itu ia kemungkinan akan memberikan kabar terkini tentang gelandangnya. Manchester United sudah mendiskusikan opsi perekrutan pada tahun 2024. Pada Juni 2024, beberapa pemain berkualitas tinggi akan melihat kontrak mereka berakhir dan tersedia secara gratis. Mulai bulan Januari, para pemimpin United dapat mulai mengambil langkah untuk mengontrak mereka setelah habis masa berlakunya, dengan semua tahap prakontrak.
Yang pertama, Nico Williams, yang merupakan pemain yang disebut-sebut berpotensi menjadi winger kelas dunia di masa depan. Di usianya yang baru 21 tahun, Williams sudah bermain sebanyak 10 kali di Spanyol dan telah dikaitkan dengan beberapa tim La Liga serta tim Liga Premier. Musim ini Williams sudah tampil cemerlang setelah hanya 6 penampilan. Ia mencatatkan 4 assist dari sayap kanan menurut Transfermarkt. Yang kedua, bek kiri Valentin Barco, wonderkid asal Argentina. Dengan Luxau sudah tidak muda lagi, sementara Sergio Reguilon dan Tyrell Malacia sepertinya tidak punya masa depan di sini. Barco sedang menikmati musim terbaiknya hingga saat ini di Boca Juniors dan nilainya meroket selama beberapa bulan terakhir. Ketiga, ada nama Lucas Asadi. Pemain Chili berusia 19 tahun, dianggap sebagai pemain besar Chili berikutnya. Dia membutuhkan pelatih kelas dunia. Keempat, Guido Rodriguez. Jika Casemiro dilepas, pemain pengganti yang sempurna dapat tersedia secara gratis di Guido Rodriguez. Ia memiliki 29 caps untuk Argentina serta menjadi pemain reguler untuk klub La Liga Real Betis. Yang terakhir, agak mustahil, yakni Kylian Mbappe. Oke, jadi ini tidak akan terjadi. Namun bagaimana jika hal itu terjadi? Bayangkan Erik ten Hag dipecat dan dorongan besar di Liga Champions pun terjadi. Dan calon pemilik baru di Old Trafford menginginkannya.